Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini, kita mau lihat satu nama nih yang mungkin bikin Anda bertanya-tanya. Supel. Ini bukan nama orang ya, tapi semacam identitas kolektif gitu, yang lekat banget sama satu sekolah di Kalimantan Tengah. Iya, betul sekali. Kita lagi ngomongin SMP Negeri 2 Selat. Lokasinya di Kabupaten Kapuas, tepatnya di Jalan Jepang Pulau Telo. Dan ini bukan sekolah biasa loh, akreditasinya A. Terus udah beroperasi lama, sejak 1960. Wah, lama juga ya. Iya, dan yang menarik lagi nih, tahun 2023 kemarin, mereka terpilih jadi sekolah penggerak. Itu program Kemdikbudristek kan, jadi ya fondasinya kuat memang sekolah ini. Oke, fondasinya kuat. Nah, misi kita sekarang, kita mau coba bedah nih. Apa sih Supel ini sebenarnya buat Anda pahami? Dari sumber-sumber yang kita punya, kelihatannya ada dua pilar utama ya. Ada Supel TV sama FC Supel. Gimana ceritanya dua ini dibangun dan apa artinya buat sekolah? Oke, kita mulai dari yang digital dulu ya, Supel TV. Ini pada dasarnya kanal YouTube sekolah. Definisinya sih, media informasi aktivitas dan kreativitas. Dan ini cukup hidup loh platformnya. Hidup gimana maksudnya? Saya lihat datanya nih, subscribernya udah 1000-an lebih, videonya juga udah, wow, lebih dari 300. Ini kayaknya bukan cuma formalitas ya, serius ini pengelolanya. Iya, serius banget. Kontennya juga macam-macam, mulai dari upacara bendera, MPLS, terus lomba-lomba sekolah, sampai kegiatan HUT RI, program kayak on the job training, makan bergizi gratis, bahkan rutinitas harian kayak zikir pagi atau info guru piket pun ada. Lengkap ya? Lengkap. Jadi ini bukan sekedar arsip digital aja, tapi udah jadi kayak etalase online mereka. Nunjukin kegiatan sekolah secara, ya bisa dibilang real time. Ini nunjukin kalau mereka sadar banget pentingnya eksistensi di dunia maya sekarang. Menarik banget etalase digitalnya ini. Tapi kan tadi dibilang Supel ini ada dua kaki ya. Nah, gimana dengan yang di dunia nyata? Di lapangan hijau, FC Supel itu gimana ceritanya? Nah, ini dia sisi lainnya. FC Supel ini tim sepak bola sekolahnya. Dan ternyata, prestasinya lumayan mentereng. Mereka nggak cuma jago di kandang aja. Tim ini udah bawa nama sekolah, bahkan nama Kalimantan Tengah, ke tingkat nasional. Oh ya? Sampai nasional? Iya, mereka pernah wakilin Kalteng di ajang FOSBI, itu Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia, untuk U12 di Bandung. Pernah juga main di Liga Sentra Indonesia di Jakarta Timur. Wah, itu pencapaian besar loh untuk level SMP. Bisa sampai wakilin provinsi gitu. Apa ya rahasianya FC Supel ini? Umum nggak sih prestasi kayak gini di sekolah lain? Ini memang patut dicatat sih, nggak semua sekolah bisa sampai level itu. Di tingkat lokal aja mereka udah disegani kok. Pernah juara 2 Piala Pelajar di Sparbutpora Cup. Bahkan mereka sampai berani bikin turnamen sendiri, namanya Turnamen Open FC Supel. Oh, keren. Yang lebih menarik lagi itu dukungan dari sekolahnya. Kepala sekolahnya, Pak Kadeni, kelihatan suportif banget. Waktu pelepasan tim ke kompetisi nasional aja, itu dihadiri langsung sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Dr. Andes Aswan MSI. Jadi ada dukungan institusional yang kuat ya? Betul, ini sinyal kalau FC Supel ini bukan sekedar ekskul biasa, tapi udah dianggap aset penting buat sekolah. Oke. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa sebenarnya makna strategisnya menggabungkan, katakanlah, kanal digital sama tim bola ini di bawah satu nama Supel? Nah, ini bagian yang menurut saya paling cerdik, Supel ini. Ya bisa dibilang strategi branding dari SMPN 2 Selat. Mereka pakai satu nama Supel buat membungkus dua aset kuat mereka. Supel TV sebagai wajah digital yang modern, dan FC Supel sebagai bukti prestasi nyata di lapangan. Jadi semacam sinergi gitu ya? Lebih dari sekedar sinergi biasa menurut saya. Gini, prestasi FC Supel itu kan jadi konten yang bagus banget buat Supel TV. Konten pahlawan lokal gitu. Itu jauh lebih menarik, lebih mengena emosinya dibanding cuma laporan kegiatan rutin sekolah kan? Ini bisa bangun emotional connection sama audiens siswa, orang tua, alumni, bahkan masyarakat luas. Sesuatu yang susah dicapai kalau cuma ngandelin laporan akademik. Masuk akal. Jadi ini cara sekolah buat nunjukin identitas yang lebih utuh gitu ya? Nggak cuma soal nilai dan peringkat. Meskipun kita tahu juga mereka akademiknya kuat kan. Ada juara Olimpiade Sains Provinsi, status sekolah penggerak, akreditasi A itu. Tapi apa nggak ada resiko ini malah sedikit mengalihkan fokus dari katakanlah kualitas akademik inti?
Itu pertanyaan bagus. Tapi kalau melihat dukungan penuh dari pimpinan sekolah sampai dinas pendidikan tadi, kayaknya ini justru dilihat sebagai bagian dari pendidikan yang holistik, bukan sebagai pengalih fokus. Malah bisa jadi keberhasilan FC Supel dan ramainya Supel TV itu ikut dongkrak rasa bangga sama motivasi siswa secara umum, termasuk di akademik. Bisa jadi ya. Iya, jadi keduanya jalan bareng. Didukung visi strategis buat nampilin sekolah yang nggak cuma pinter, tapi juga aktif, berprestasi di bidang lain, dan relevan sama zaman. Prestasi fisik, angkat citra digital. Citra digital, mempopulerkan prestasi fisik. Saling dukung. Oke, baiklah. Jadi intinya nih yang perlu Anda tangkap dari penelusuran kita. SMP Negeri 2 Selat ini cerdas memanfaatkan Supel sebagai alat branding. Mereka memproyeksikan citra sekolah yang modern, dinamis, dan utuh. Nggak cuma jual prestasi akademik, tapi juga semangat, kreativitas, dan keunggulan non-akademik. Pendekatan pendidikan yang menyeluruh. Nah, ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran akhir ya buat Anda renungkan. Sejauh mana sih model penggabungan identitas digital yang kuat, kayak SUPEL TV ini, dengan keunggulan spesifik di dunia nyata, kayak FC Supel? Apakah model ini jadi inspirasi atau mungkin cetak biru buat institusi lain? Nggak cuma sekolah ya, mungkin organisasi atau komunitas kita. Terutama dalam membangun reputasi, rasa bangga internal, dan juga keterlibatan publik di era digital sekarang ini. Kira-kira apa potensi dan tantangan uniknya kalau diterapkan di konteks yang berbeda menurut Anda?